video kali ini kita akan belajar tentang anti diare. Udah pada subscribe kan? Gak usah lama-lama, langsung aja kita belajar. Oke, langsung aja kita bahas apa itu anti diare. Anti diare adalah obat yang dapat mengobati diare yang disebabkan oleh bakteri, kuman, cacing, atau keracunan makanan. Nah, sebelum kita mempelajari anti diare lebih banyak lagi, kita pelajari dulu apa sih penyakitnya, yaitu diare. Diare adalah penyakit yang disebabkan karena adanya rangsangan terhadap saraf otonom yang berada di dinding usus, sehingga menimbulkan refleks mempercepat gerak peristaltik usus. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos di saluran cerna yang berfungsi untuk mendorong makanan. Jadi, kalau gerakan peristaltik ini dipercepat, maka makanan juga akan semakin cepat terdorong keluar. Semakin banyak juga makanan yang keluar dari tubuh. Itu kalau peristaltik di saluran pencernaan dipercepat. Nah, kan kalau diare itu tadi adanya rangsangan kan. Nah, si rangsangannya ini menyebabkan peristaltik menjadi cepat. Kalau peristaltik usus menjadi cepat, sehingga makanan juga akan semakin cepat keluar dari tubuh. Nah, itu mekanisme diare. Cirinya, nah ini gejala diare. BAB berulang kali dengan banyak cairan. Kadang disertai mulas, keluarnya darah atau juga lendir. Itu ciri-ciri diare. Jadi kalau BAB-nya berulang kali, terus banyak cairan, konsistensi fesesnya cair, itu bisa jadi termasuk gejala diare. Bahkan ada yang disertai keluarnya darah atau lendir. Nah, dikatakan diare juga ketika BAB lebih dari 5 kali dalam waktu berdekatan. Kalau misalnya dalam sehari itu BAB dengan konsistensi cair tapi hanya 2 kali. Nah, itu belum disebut diare. Tapi ketika BAB-nya sudah lebih dari 5 kali dalam waktu berdekatan, kemudian konsistensinya juga cair, nah itu baru bisa dikatakan gejala diare. Nah, sekarang rangsangan apa yang dapat menyebabkan diare? Yang pertama, karena adanya infeksi bakteri. Kedua, infeksi virus. Ketiga, infeksi cacing. Keempat, keracunan. Yang kelima, gangguan gizi. Nah, kelima rangsangan ini dapat menyebabkan diare. Lalu apa aja sih penyakit yang dapat menyebabkan diare? Yang pertama ada kolera. Kolera ini suatu penyakit yang disebabkan karena bakteri Vibrio cholerae. Gejalanya itu diare seperti air beras. Tahu kan ya air beras kayak gimana, warnanya putih keabuan kayak gitu. Nah, kemudian disertai juga muntah dan kejang. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala di atas, bisa jadi itu merupakan penyakit kolera. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui diagnosa yang lebih tepatnya itu biasanya dilakukan pemeriksaan di lab untuk mengetahui apakah benar ini kolera atau enggak. Tapi untuk melihat gejala secara umumnya bisa dilihat dari bentuk diarenya itu, seperti air beras, muntah atau kejang. Nah, itu bisa jadi penyebab kolera. Pengobatannya dapat diberikan antibiotik. Antibiotiknya yaitu tetrasiklin atau chloramphenicol. Jelas ya sampai situ. Kemudian yang kedua ada disentri. Nah, penyebab disentri ini adalah bakteri-bakteri jenis Shigella. Gejalanya kejang, kemudian nyeri perut, mulas, dan diare berlendir bahkan berdarah. Nah, itu gejala dari penyakit disentri. Jadi udah nyeri perut, mulas, diarenya kadang berlendir dan kadang juga keluar darah. Itu ciri-ciri disentri. Jadi bisa membedakan ya, kalau misalnya kolera itu bentuknya seperti air beras, kalau disentri disertai lendir ataupun darah. Nah, pengobatannya dengan pemberian sulfonamida atau antibiotik, yaitu ampicillin dan tetrasiklin. Ini hanya contoh beberapa obat yang biasa digunakan untuk disentri ya. Lanjut, yang ketiga ada penyakit tipes.
Penyakit tipes ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Gejalanya demam berkala. Apa itu demam berkala? Jadi demamnya itu teratur, bisa 3 jam sekali atau sejam sekali yang parah. Nah, kemudian disertai nyeri kepala, dan ciri yang paling umumnya adalah lidahnya berwarna putih. Kemudian yang keempat, diarenya berdarah. Nah, ini gejala-gejala penyakit tipes bisa dilihat dari gejalanya gitu. Pengobatannya dengan pemberian obat kloramfenikol. Jadi bisa membedakan ya perbedaan ini penyakit-penyakit penyebab diare. Nah, kalau kita sudah lebih mengetahui tentang penyakitnya, sekarang kita ketahui obat-obatannya. Di sini ada 2 golongan. Yang pertama berdasarkan mekanisme kerja, dan yang kedua ini obat-obat lain atau obat-obat pendukung anti diare. Kita bahas satu-satu. Yang pertama berdasarkan mekanisme kerja obatnya tersebut. Ada loperamid. Yang pertama loperamid, mekanisme kerjanya dengan cara menekan peristaltik usus. Apa maksudnya menekan peristaltik usus? Tadi kan kalau yang diare itu dia gerakan peristaltiknya dipercepat kan. Nah, jika diberikan loperamid, mekanisme kerjanya berlawanan. Jadi yang tadinya peristaltik ususnya dipercepat, diberi loperamid jadi diperlambat, ditekan gitu, agar si ususnya tidak bergerak dengan cepat. Itu mekanisme kerja loperamid. Paham? Ya, yang kedua ada tanin. Mekanisme kerjanya dengan menciutkan selaput usus. Nah, tanin ini banyak terdapat pada teh pahit. Nah, makanya kenapa teh pahit suka digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk mengobati diare. Karena si teh pahit ini mengandung tanin. Tanin ini bersifat astringen atau menciutkan selaput usus. Nah, kerjanya si astringen ini dapat mengurangi kandungan air pada feses dan menurunkan frekuensi buang air besar, seperti itu. Makanya suka ada yang bilang kalau lagi diare minum teh pahit. Nah, itu karena apa? Karena mengandung tanin tadi gitu. Yang ketiga ada pemberian adsorben. Contohnya itu ada karboadsorben atau arang jerap dan kaolin. Kalau kalian saat diare pernah disuruh minum norit, nah norit itu adalah salah satu contoh obat karboadsorben, di mana kerjanya adalah untuk menjerap racun-racun yang menyebabkan diare. Jadi nanti racun-racun yang terjerap oleh si obat ini dapat ikut keluar bersama feses gitu. Itu fungsi si adsorben. Yang keempat ada mucilago. Mucilago ini digunakan untuk melindungi selaput lendir usus yang luka. Kenapa? Karena selaput lendir usus yang luka ini dapat menyebabkan diare. Nah, pengobatannya itu dengan diberikan mucilago. Contoh obatnya itu pektin, agar tidak menimbulkan diare. Itu mucilago. Nah, lanjut ke golongan obat-obat lainnya. Ini adalah obat-obat yang yang biasa digunakan juga untuk pengobatan diare. Yang pertama ada kemoterapi atau pengobatan menggunakan obat-obat kimia. Nah, kemoterapi ini bertujuan untuk membunuh penyebab diare tadi. Jika si diare ini disebabkan oleh bakteri, virus, cacing, itu biasanya dibutuhkan kemoterapi untuk membunuh si penyebab diare itu, membunuh si cacingnya, membunuh si bakterinya, virusnya. Nah, contohnya ada sulfonamida dan antibiotik. Jadi kemoterapi ini bukan untuk mengobati diarenya ya, tapi membunuh si penyebab diarenya. Yang kedua ada spasmolitik, digunakan untuk mengurangi kejang perut. Nah, kejang perut ini biasanya adalah kayak gejalanya penyakit penyerta dari diare. Ya, kalau diare suka disertai mulas, sakit perut gitu kan. Nah, jadi diberikan spasmolitik. Spasmolitik ini digunakannya untuk mengurangi si kejang perutnya tadi, bukan untuk mengobati diarenya. Nah, contoh obatnya itu atropin sulfat. Paham sampai situ?
Nah, lanjut yang terakhir ada oralit. Oralit ini digunakan untuk mengganti ion tubuh yang hilang. Kenapa? Karena pada saat diare itu keluar banyak cairan dari tubuh kita sehingga banyak juga ion-ion tubuh yang hilang. Karena ion-ion tubuh itu kan banyaknya di cairan tubuh kan. Kalau misalnya diare pasti cairan tubuh juga banyak yang keluar. Nah, diperlukan minum oralit untuk mengganti ion-ion tubuh tadi yang hilang, yang keluar bersama diare. Nah, komposisi dari oralit ada NaCl, KCl, NaCHCO3, dan glukosa. Seperti itu. Jadi oralit itu tujuannya untuk mengganti ion tubuh dan mencegah dehidrasi. Nah, ini untuk contoh-contoh obat generik dan obat patennya ya dari obat-obat anti diare atau yang lainnya. Jika ada tambahan bisa dibaca atau bisa dicari kembali. Oke, cukup sekian aja untuk penjelasan materi tentang anti diare. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kalau misalnya mau file materi ini, kalian bisa cek di akun Instagram @catatan_hopeta. Sekali lagi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.